ingin saya tanyakan di sini, tadi kan ada dijelaskan bahwa ayat itu juga dibagi berdasarkan kapan turunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah dan karunia-Nya lah sehingga kita bisa berkumpul di Google Meet malam ini ya insyaallah penuh barakah. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman yang terang benderang. Baik teman-teman, sebelum itu saya mau tanya ke teman-teman, gimana kabar teman-teman malam ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya teman-teman. Oke, jadi malam ini kita adakan kajian rutinan seperti biasa ya di kegiatan sebelumnya, di mana kita akan melanjutkan kajian bareng. Sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Bayaki Ramadana Putra, bisa dipanggil Bayaki. Saya sebagai moderator yang akan membantu kalian kegiatan malam hari ini. Baik, sebelum kegiatan kita dimulai, di sini saya mau menyampaikan bahwasanya kita akan melanjutkan kajian kita di bulan kemarin, yaitu kajian kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran dengan tema Al-Hadari wa Safari. Langsung saja kita persilakan kepada beliau, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Hassani Mubarak. Kepada beliau saya persilakan. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam maksud saya ya. Karena saya lagi ada di luar negeri ini ya. Jadi kayaknya masih siang ini ya. Masya Allah. Di negara mana sih? Di luar negeri intinya. Dari negeri saya di kampung, sekarang saya di kota. Jadi saya berada di luar negeri saya. Masya Allah. Oke, teman-teman sekalian, kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk bisa bermuajahah pada pekan yang ketiga kalau saya tidak keliru ya. Ya, kayaknya sudah pertemuan ketiga untuk melanjutkan kajian kita terhadap ilmu-ilmu Al-Quran. Kita lanjutkan pada kesempatan malam hari ini pembahasan tentang Al-Hadari was Safari ya. Jadi saya akan memberikan penjelasan yang ringkas-ringkas saja. Semoga nanti teman-teman bisa mengikuti dengan baik ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi madadihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Al-hadari was safari wal hadari ma nuzila bil hadar was safari ma nuzila fis safar. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini di minggu lalu kita sudah pada pekan yang lalu kita sudah mendiskusikan ya tentang bagian pertama dari Quran ya, dari Al-Quran, dari ilmu-ilmu Al-Quran, yakni pembahasan tentang Makki Madani. Kemudian yang sekarang adalah Al-Hadari was Safari. Kemudian nanti selanjutnya adalah ada ayat Syita'i dan Soifi. Sebelum saya memulai, teman-teman sekalian, jadi umumnya memang semua kitab-kitab ulumul Quran ini selalu dimulai dengan penjelasan tentang ontologi Quran. Kenapa selalunya dimulai dengan ayat-ayat dengan pembahasan Makki Madani, kemudian Hadori Safari dengan Syita'i dan Soifi. Ini menjelaskan tentang bahwa Al-Quran ini kan dalam definisinya kita kenal bahwa adalah kitabullah al-munazzal. Jadi Al-Quran ini adalah kitab Allah al-munazzal yang diturunkan. Jadi kalau kita lihat definisi Quran itu kan kitabullah al-munazzal, kitab Allah yang diturunkan. Nah, kata al-munazzal itu berarti ini adalah kitab yang diturunkan. Karena ada kitab yang tidak diturunkan. Apa? Ya ini adalah kitab-kitab Allah yang sudah ditarik kembali, ya, tidak diturunkan, atau ketentuan-ketentuan Allah yang sifatnya sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena itu ketika Al-Quran ini harus kita pahami ya sebagai kitab al-munazzal, maka konsekuensinya sesuatu yang turun itu pasti berada dalam satu lokus tertentu. Lokus tertentu itu lokus lokasi, kemudian ruang. Oleh karena itu pembahasan para ulama selalu dimulai dengan penjelasan Makki Madani. Ya, kemudian ada Al-Hadari was Safari. Ini sebenarnya tambahan saja. Yang paling penting teman-teman kemarin sudah memahami ya tentang apa itu ayat-ayat Makkiyah dan apa itu ayat-ayat Madinah. Ketika Nabi misalnya berada di dalam satu ekspedisi peperangan misalnya di Tabuk ya. Jadi ayat-ayat yang turun pada peristiwa Tabuk sebagian besar adalah ayat-ayat hadori, momen-momen Nabi sedang berada dalam perjalanan. Ketika Nabi berada di Hudaybiyah ya, Hudaybiyah yang Sulhul Hudaybiyah atau perdamaian Fakta Hudaybiyah itu misalnya Nabi sedang ada di sana. Kemudian yang paling jelas tentu saja yang sering dijadikan contoh oleh para ulama adalah ayat tentang tayamum, karena emang ini turun karena emang tayamum ini kan diperkenankan bagi selain bagi faqidut tahurain, orang yang tidak menemukan air ya, tapi juga untuk orang yang berada dalam perjalanan. Tayamum dapat diperkenankan orang yang sedang dalam perjalanan. Waktu itu ya perjalanannya di padang pasir. Kalau sekarang kita 1 meter ketemu masjid, saudara. Jadi ya tak berlaku lah. Ya, ya bolehlah berlaku lah sesekali lah. Barangkali ada yang mau teman-teman yang mau nyoba tayamum sedang perjalanan kan. Jadi Nabi ketika berada di Zatil Jaish di dekat kira-kira tidak jauh dari Dzul Hulaifah. Sekarang tempat-tempat ini masih ada ya teman-teman, kalau ke Mekah ya tempat-tempat ini masih ada. Ya kalau ke Mekah teman-teman mudah-mudahan kita semua sampai ke sana ya akan ketemu dengan tempat-tempat ini Zatil Jaish ya. Kira-kira Zatil Jaish itu mungkin kalau sekarang masuk ke RT berapa lah gitu kalau di sini ya. Dzul Hulaifahnya itu kira-kira RW-nya kira-kira gitu ya. Atau di Baida ya. Pada intinya ini Nabi sedang dalam perjalanan. Ayat ya alladzina amanu yakum sholati fausilu wujuhakum wa aydikum. Ila akhirih. Ini ayat tayamum bukan? Bukan ya. Wudhu ya, wudhu dan tayamum. Ada wudhu dan tayamum intinya. Karena memang pada saat ini di momen perjalanan ini disyariatkan tayamum ya. Dan lagi wa minha suratul Fathi nuzilat fi sya'nil Hudaybiyati kama akhrajahul Hakim fi Qura'il Ghamim. Wadin bainahu wa bainal Madinah nahu mi'atin wa sab'ina milan wa bainahu wa baina Makkah nahu salasina milan.
wa min usfana ilaihi salasatu amyalin. Di antara lagi ayat-ayat hadori ini, ayat di mana Nabi sedang berada dalam perjalanan adalah suratul Fatah. Ini masyhur sekali karena suratul Fatah ini turun fi sya'nil Hudaybiyah, ya, pada momen-momen Hudaybiyah. Jadi Nabi ini Hudaybiyah ini kan kejadiannya sekitar abad 7 kan menjelang abad 8. Nanti kan penaklukan Mekah kan pada abad 8 Hijriah itu. Jadi ini kan Nabi sedang keluar dari Mekah, dari Madinah menuju Mekah, belum bisa masuk ke Mekah sampai nanti terjadi Sulhul Hudaybiyah, ya. Kemudian nanti di tahun berikutnya terjadi yang namanya Umrotil Qodiyah atau Umrotil Qodho, ya, umroh terakhir, umroh Nabi yang dilakukan setelah Nabi mencapai kesepakatan untuk masuk ke Mekah, ya. Jadi momen-momen Sulhul Hudaybiyah itu adalah momen-momen terbaik, ya, menunjukkan betapa heroiknya Nabi Muhammad SAW, dan dicatat dalam sejarah bahwa satu-satunya penaklukan yang tidak menumpahkan setetes darah pun itu adalah penaklukan Sulhul Hudaybiyah. Itu Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi memang sangat luar biasa dan itu dicatat dalam sejarah karena tak ada satu penaklukan pun yang tidak menumpahkan darah, ya, darah prajurit atau bahkan darah warga sipil. Tapi Sulhul Hudaybiyah atau peristiwa Fathu Makkah tidak ada satu darah pun yang menetes saat itu. Jadi memang benar-benar beliau adalah rahmatan lil alamin, ya. Nah, jadi ini turun fi sya'nil Hudaybiyah. Makanya di dalamnya teman-teman bisa cek, itu adalah mulai dari inna fatahna laka fathan mubina, itu menceritakan tentang peristiwa Fathu Makkah pada saat itu dengan berbagai problematika dalam baiat, ya, macam-macam lah. Intinya nanti bisa teman-teman cek dalam tafsirnya, itu sangat menarik sekali. Wa amsilatul hadori katsiratun likaunihi al aslu fala yahtaju ila tamtsilin liwuduhihi. Sedangkan contoh ayat-ayat hadoriyah ini banyak sekali sehingga tidak butuh untuk dicontohkan karena memang demikian jelas. Oke, sekarang kita masuk kepada tanbihun, ya. Tanbihun. Nah, tanbihun ini attention, ya, perhatian. Ini ada beberapa pembahasan dalam perhatian ini, dalam tanbih ini, ya. Wa taqsimu nuzulil Qur'ani ila makkiyin wa madaniyin wa hadariyin wa safariyin bi'tibaril makan. Wa yanqasimu aidan bi'tibariz zaman ila layliyin wa nahariyin wa soifiyin wa syitaiyin. Jadi Al-Qur'an ini turunnya Qur'an, ya, turunnya Quran ini kan Makki, Madani, Hadori, Hadori, Safari ini berdasarkan tempat klasifikasinya. Nah, ada juga klasifikasi berikutnya di mana turunnya Quran ini dilihat dari segi waktu, dari segi zaman, ya. Dibagi kepada laili, nahari, soifi, syita'i. Ayat-ayat yang turun di malam hari, ayat-ayat yang turun di siang hari, ayat-ayat yang turun di musim panas, dan ayat-ayat yang turun di musim dingin, ya. Musim nimur, soifi nimur. Hampir. Kemarau. Ya, ayat-ayat yang turun di musim kemarau dan musim apa satunya, Bang? Ya, intinya pada musim panas dan musim dingin, ya. Musim panas dan musim dingin. Wa amsilatun nahari katsiratun li'annaha al-aslu. Ayat-ayat yang turun di siang hari banyak karena ini memang yang asal. Wa ammal laili yu famin amsilatihi ayatu tahwilil qiblah. Nah, di antara ayat-ayat malam siang ini banyak sekali karena memang pusat kejadian itu banyak terjadi di siang hari, ya. Sedangkan ayat-ayat yang turun di malam hari di antaranya adalah ayat tahwilul qiblah. Ayat-ayat pengubahan kiblat, yang apa itu? Yang tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Yang gitu. Mana punya ayatnya itu, ya? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha.
Itu kan terjadi di malam hari. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kira-kira sedang bermalam di depan Ka'bah, kemudian beliau sering berdoa di situ untuk kepada Allah, kemudian turun ayat ini. Oleh karena itu dimulai dengan qad naro taqalluba wajhika fis sama. Saya itu kata Allah, kami telah melihat wajahmu Muhammad di langit mondar-mandir. Nah, taqallubu wajhika fis sama. Itu artinya Nabi Muhammad itu sering berdoa. Jadi itu diantara keindahan balaghah dalam Quran ya, keindahan estetika atau stilistika dalam Quran adalah qad naro taqalluba wajhika fis sama. Kami itu telah melihat wajahmu itu mondar-mandir di langit. Nah, padahal yang dimaksud dengan mondar-mandir di langit itu adalah Nabi itu berdoa dengan sangat serius. Di malam-malam panjang beliau menghabiskan untuk itu, untuk agar Allah Subhanahu wa taala merubah arah kiblat. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa merubah kiblat ini terjadi pada saat Nabi masih di Mekah. Ada yang mengatakan mengubah kiblat itu terjadi pada saat Nabi di Madinah. Dua-duanya, tapi yang paling umum itu dikatakan bahwa pengubahan kiblat yang terjadi di Mekah. Yang paling umum. Walaupun ada juga pendapat yang mengatakan pengubahan kiblat terjadi di Madinah. Tapi yang paling umum, paling sering kita dengar, perubahan arah kiblat terjadi di Mekah ya. Oleh karena itu begini sebenarnya, ketika Nabi Muhammad ini mengubah arah kiblat ke Mekah, nah itu pasukan beberapa kelompok ya, itu mulai kehilangan simpati dengan Nabi. Terutama siapa? Terutama adalah kelompok Kristen. Ada orang masyarakat Kristen waktu itu ketika Nabi di Mekah ada. Ya. Walaupun masyarakat Kristennya sedikit karena tidak banyak memang. Sebagian adalah imigran dari Habasyah, dari Ethiopia. Ya. Ada juga Yahudi. Ya, ada Yahudi yang berasal dari pinggiran Nejad, ya, daerah Bir Iyad dan macam-macam, itu banyak Yahudinya. Ya. Jadi pada saat Nabi di Mekah memang sudah ada orang-orang itu. Sebenarnya ketika Nabi, makanya konsekuensinya adalah ketika Nabi mengubah arah kiblat itu direaksi oleh ahlul kitab, ya, yakni orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan bahwa Muhammad sudah tidak lagi menghormati tempat kita, yakni Baitul Maqdis. Jadi ayat hadori dan safari kalau kita lihat di dalam kitab ini definisinya adalah manuzila bil hador was safari manuzila fis safar. Jadi ayat Al-Quran ini dibagi dalam dua kelompok. Satu, ayat yang turun di hador. Hador ini berarti Nabi sedang tidak berada dalam perjalanan. Sedangkan safari ini berarti ayat-ayat yang turun kepada Nabi dalam kondisi dalam perjalanan. Kenapa ini penting dan menjadi minat para sahabat untuk mengabarkan sampai apakah ayat ini ada diturunkan ketika Nabi sedang dalam perjalanan atau Nabi sedang berada dalam satu tempat. Kenapa ayat ini penting untuk disampaikan? Ini untuk menunjukkan bahwa para sahabat ini mengingat semua memori tentang Nabi, tentang ayat Quran. Sehingga dengan demikian kuatlah pandangan bahwa para sahabat ini adalah orang-orang pertama ya yang sangat qualified, sangat terpercaya, sangat adil di dalam perannya ya dalam mentransmisikan Quran sampai sekarang. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dalam definisi Quran ini penting sekali saya sampaikan sebelum saya lanjutkan hadori dan safari ini singkat saja nanti ya, karena ini sebenarnya cuma beberapa data saja. Teman-teman kalau mau melihat data tentang hadori dan safari lebih detail itu ya nanti bisa cek di Al-Itqan ya fi Ulumil Quran. Jadi Al-Quran ini kan definisi yang paling simpel, yang paling sederhana itu setidaknya memuat 3 komponen. Jadi Al-Quran itu adalah kitabullah al-munazzal ala nabiyina Muhammad ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-manqul bitawatur al-muta'abbad bitilawati. Jadi setidaknya ada 3 komponen dalam definisi Quran. Kenapa tiga komponen ini sifatnya ijma indal muslimin ya, menurut umat Islam ini sifatnya ijma. Kita tidak boleh punya definisi Quran yang berbeda. Jadi Quran itu adalah kitab Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad
dengan perantara malaikat Jibril itu harus ada dalam definisi Quran. Karena kalau kita mendefinisikan Quran berbeda dengan itu, konsekuensinya pada keimanan kita. Ya, konsekuensinya pada keimanan kita. Karena kalau kita meyakini misalnya kitab Allah, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan bukan pada Nabi Muhammad, maka itu konsekuensinya pada keimanan. Bukan melalui perantara malaikat Jibril, itu juga akan berujung pada konsekuensi keimanan, alias ya bisa kufur. Oleh karena itu komponen pertama atau dalam definisi Quran ya itu harus sama kita. Jadi kitab Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Kemudian komponen kedua itu adalah al-manqul al-manqul bitawatur. Al-Quran ini juga komponen definisi kedua, dia manqul bitawatur. Sampai kepada kita secara mutawatir. Sampai kepada kita secara mutawatir. Bukti mutawatirnya adalah setiap generasi ke generasi itu selalu dibawa ya secara mutawatir. Mutawatir ini kalau dalam hadis ya 40 dan seterusnya itu kan derajat mutawatir ya. Hadis mutawatir itu 40 ke atas, 40 plus lah. Ya. Kenapa senyum-senyum Ruli? Ketika disebutkan plus tersenyum rupanya dia ya. Jadi ada saudara teman-teman sekalian di sini yang tadi senyum-senyum. Oke, jadi yang disebut dengan al-manqul bitawatur itu adalah dipindahkan dari setiap generasi secara mutawatir. Kita tidak boleh berbeda dalam hal ini. Karena kalau kita menganggap bahwa Al-Quran itu tidak mutawatir, maka kita konsekuensinya pada keimanan. Alias bisa murtad. Kalau kita mengatakan misalnya bahwa Quran enggak mutawatir, dia disampaikan dengan jalur ahad misalnya. Jalur ahad itu berarti jalur non mutawatir yang meriwayatkan di bawah 40 atau di bawah 10 gitu. Nah, itu bisa berujung pada kemurtadan. Nah, maksud saya adalah setidaknya pembahasan tentang hadori safari yang masuk dalam garis besar Makki Madani ini setidaknya menegaskan bahwa para sahabat itu tidak hanya mengingat Quran, tidak hanya memahami, tidak hanya menghafal Quran, tapi juga mengingat secara detail ayat ini turun dalam periode apa? Periode Makkah atau periode Madinah? Bahkan sampai pada level ayat ini Nabi sedang dalam perjalanankah atau sedang tidak dalam perjalanan. Nah, tingkat ingatan yang demikian ini menunjukkan perhatian para sahabat terhadap Quran itu tidak main-main. Ya, sejak pertama kali wahyu ini diturunkan. Oke. Nah, jadi dan detail-detail terkait bagaimana sejarah kodifikasi Quran, saya pikir teman-teman sudah banyak yang baca ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan itu. Nah, itu jadi al-manqul bitawatur. Kemudian komponen yang ketiga yang wajib sama pula antara kita adalah al-muta'abbad bitilawati Quran ini. Jadi Quran ini bernilai ibadah ketika dibaca. Ini kita tidak boleh beda ini karena ini ijma'ul muslimin ya. Ijma'nya umat Islam bahwa di antara spesialnya Quran yang membedakan dengan kitab-kitab sebelum Quran adalah Al-Quran ini kalau dibaca ya dia bernilai ibadah ya, baik paham atau tidak paham ya, baik tepat bacaannya ataupun tidak tepat bacaannya. Karena misalnya masyhur satu hadis yang mengatakan misalnya walladzi yuta'ta'u fi qiraatihi kan gitu kan, falahu ajroni. Orang yang terbata-bata membaca Quran itu pahalanya 2 ya. Sedangkan orang-orang yang lancar dalam baca Quran ya pahalanya ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi berserta malaikat-malaikat al-muqarrabin. Oh, Masya Allah katanya kan. Saya udah biasa hafal hadis itu. Jadi tenang ini tidak usah terkagumkan. Jadi teman-teman sekalian, di sini ada saya kebetulan ada teman bercanda ya, teman pengurus PMKH Kalbar ini. Ada di sini ada Bung Alvan ya, ada Azizi ya, ada Roli, ada Fauzi ya. Jadi enaknya begitu teman-teman, ada teman bercandanya ya. Nah, jadi begini. Nah, itu maksudnya adalah Al-Quran ini bernilai ibadah. Ini yang tidak dimiliki oleh kitab lain. Misalnya Nabi Musa menerima Taurat. Ya, Taurat itu ketika dibaca tidak bernilai tidak bernilai ibadah. Ya, dia hanya memuat kandungan hukum saja. Tapi kalau Quran ini bernilai ibadah. Nah, kalau kita menganggap bahwa Quran tidak bernilai ibadah, nah ini berbahaya. Itu bisa merusak keimanan kita. Ya.
Di antara makna bahwa Quran ini hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan menurut para ulama adalah kan begini ya. Al-Quran ini kan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ya kan? Tapi kan tidak semua bisa mengerti Quran. Tidak semua manusia maksudnya. Ya, orang-orang kampung yang cuma bisa baca, terus hudannya dari mana mereka dapat? Nah, oleh karena itu di sini pentingnya al-muta'abbad bitilawati, hudannya adalah pada proses membacanya itu. Ya, pada membacanya itu hudan bagi mereka. Karena Al-Qur'an ini kalau kita tidak paham secara makna, maka akan bermanfaat dari segi psikologis, dari segi kejiwaan. Paham atau tidak, manfaatnya akan ada. Orang yang misalnya maksiat terus ya. Ini sekaligus ini gaya-gaya ceramah ya, maklum sekarang masih musim ceramah di sini. Jadi orang misalnya yang terlalu banyak maksiat, banyak dosa, macam-macam, dia kan tidak ngerti Quran misalnya, tapi baca saja. Nanti Quran itu akan mengantarkan kita pada lorong-lorong spiritual yang membawa kita pada kecerahan, gitu ya. Nah, itu kira-kira sebagai ini saja. Jadi 3 hal ini, yakni Al-Quran ini kitabullah al-munazzal, kemudian al-manqul bitawatur, kemudian al-muta'abbad bitilawatihi. Ini adalah gambaran ataupun definisi Quran yang sifatnya ijma, ya, tidak bisa diganggu gugat karena berkaitan dengan keimanan kita. Oke, sekarang kita kembali kepada Hadori dan Safari. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa ini menunjukkan kenapa Hadori dan Safari ini penting untuk dijadikan sebagai bagian dari pembahasan Makki Madani, sekurang-kurangnya untuk menunjukkan apa atensi para sahabat atau minat para sahabat dalam Quran ya, sampai mereka ingat momen-momennya, apakah Nabi di perjalanan dan seterusnya dan seterusnya. Lanjut, wa mas safariyu falahu amsilatun minha ayatut tayammumi fi suratil maidah awwaluha ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati al ayata fa innaha nuzilat di mahallin yusamma bidzatil jaish wa hiya wara'a dzil hulaifah wa qila bil baida wa hiya dzul hulaifah bil qurbi minal madinah min tariqi makkah wa ala kullin fa innaha nuzilat fil qufuli min ghazwatil muraisi'i wa hum dakhilunal madinah kama thabata fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi misalnya berada di dalam satu ekspedisi peperangan misalnya di Tabuk ya. Jadi ayat-ayat yang turun pada peristiwa Tabuk sebagian besar adalah ayat-ayat hadori, momen-momen Nabi sedang berada dalam perjalanan. Ketika Nabi berada di Hudaybiyah ya, Hudaybiyah yang Sulhul Hudaybiyah atau perdamaian Fakta Hudaybiyah itu misalnya Nabi sedang ada di sana. Kemudian yang paling jelas tentu saja yang sering dijadikan contoh oleh para ulama adalah ayat tentang tayamum, karena emang ini turun karena memang tayamum ini kan diperkenankan bagi selain bagi faqidut tahurain, orang yang tidak menemukan air ya, tapi juga untuk orang yang berada dalam perjalanan. Tayamum dapat diperkenankan orang yang sedang dalam perjalanan. Waktu itu ya, perjalanannya di padang pasir. Kalau sekarang kita 1 meter ketemu masjid, saudara. Jadi ya tak berlaku lah. Ya. Ya bolehlah berlaku lah sesekali lah. Barangkali ada yang mau, teman-teman yang mau nyoba tayamum sedang perjalanan kan. Jadi Nabi ketika berada di Zatil Jaish, di dekat kira-kira tidak jauh dari Dzul Hulaifah. Sekarang tempat-tempat ini masih ada ya, teman-teman, kalau ke Mekah ya. Tempat-tempat ini masih ada gitu. Ya, kalau ke Mekah teman-teman, mudah-mudahan kita semua sampai ke sana ya. Akan ketemu dengan tempat-tempat ini, Zatil Jaish ya. Kira-kira Zatil Jaish itu mungkin kalau sekarang masuk ke RT berapa lah gitu kalau di sini ya. Dzul Hulaifahnya itu kira-kira RW-nya, kira-kira gitu ya. Atau di Baida ya. Pada intinya ini Nabi sedang dalam perjalanan. Ayat ya alladzina amanu yakum sholati fausilu wujuhakum wa aydikum. Ila akhirih. Ini ayat tayamum bukan? Bukan ya. Tentang wudu ya. Wudu dan tayamum. Ada wudu dan tayamum intinya. Karena memang pada saat ini di momen perjalanan ini disyariatkan tayamum ya. Dan lagi wa minha suratul fathi nuzilat fi sya'nil hudaybiyati kama akhrajahul hakim fi qura'il ghamim wadin bainahu wa bainal madinah nahwu mi'atin wa sab'ina milan wa bainahu wa baina makkata nahwu salasina milan
wa min usfana ilaihi salasatu amyalin. Nah, di antara lagi ayat-ayat hadori ini, ayat di mana Nabi sedang berada dalam perjalanan adalah suratul Fatah. Ini masyhur sekali karena suratul Fatah ini turun fi sya'nil Hudaybiyah, ya, pada momen-momen Hudaybiyah. Jadi Nabi ini Hudaybiyah ini kan kejadiannya sekitar abad 7 kan, menjelang abad 8. Nanti kan penaklukan Mekah kan pada abad 8 Hijriah itu. Jadi ini kan Nabi sedang keluar dari Mekah, dari Madinah menuju Mekah, belum bisa masuk ke Mekah sampai nanti terjadi Sulhul Hudaybiyah, ya. Kemudian nanti di tahun berikutnya terjadi yang namanya Umrotil Qodiyah atau Umrotil Qodok, ya, umroh terakhir, umroh Nabi yang dilakukan setelah Nabi mencapai kesepakatan untuk masuk ke Mekah, ya. Jadi momen-momen Sulhul Hudaybiyah itu adalah momen-momen terbaik, ya, menunjukkan betapa heroiknya Nabi Muhammad SAW, dan dicatat dalam sejarah bahwa satu-satunya penaklukan yang tidak menumpahkan setetes darah pun itu adalah penaklukan Sulhul Hudaybiyah. Itu Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi memang sangat luar biasa dan itu dicatat dalam sejarah karena tak ada satu penaklukan pun yang tidak menumpahkan darah, ya, darah prajurit atau bahkan darah warga sipil. Tapi Sulhul Hudaybiyah atau peristiwa Fathu Makkah tidak ada satu darah pun yang menetes saat itu. Jadi memang benar-benar beliau adalah rahmatan lil alamin, ya. Nah, jadi ini turun fi sya'nil Hudaybiyah. Makanya di dalamnya teman-teman bisa cek, itu adalah mulai dari Inna Fatahna Laka Fathan Mubina, itu menceritakan tentang peristiwa Fathu Makkah pada saat itu dengan berbagai problematika dalam baiat, ya, macam-macam lah. Intinya nanti bisa teman-teman cek dalam tafsirnya, itu sangat menarik sekali. Wa amsilatul hadori katsiratun likaunihi al-aslu fala yahtaju ila tamtsilin liwuduhihi. Sedangkan contoh ayat-ayat hadoriyah ini banyak sekali sehingga tidak butuh untuk dicontohkan karena memang demikian jelas. Oke, sekarang kita masuk kepada tanbihun, ya. Tanbihun. Nah, tanbihun ini attention, ya, perhatian. Ini ada beberapa pembahasan dalam perhatian ini, dalam tanbih ini, ya. Wa taqsimu nuzulil Qur'ani ila makkiyin wa madaniyin wa hadoriyin wa safariyin bi'tibaril makan. Wa yanqasimu aidan bi'tibariz zaman ila layliyin wa nahariyin wa soifiyin wa syita'iyin. Jadi Al-Qur'an ini turunnya Qur'an ini kan Makki, Madani, Hadori, Safari ini berdasarkan tempat klasifikasinya. Nah, ada juga klasifikasi berikutnya di mana turunnya Quran ini dilihat dari segi waktu, dari segi zaman, ya. Dibagi kepada laili, nahari, soifi, syita'i. Ayat-ayat yang turun di malam hari, ayat-ayat yang turun di siang hari, ayat-ayat yang turun di musim panas, dan ayat-ayat yang turun di musim dingin, ya. Musim nimur, soifi nimur. Hampir. Ya, ayat-ayat yang turun di musim kemarau dan musim apa satunya, Bang? Ya, intinya pada musim panas dan musim dingin, ya. Musim panas dan musim dingin. Wa amsilatun nahari katsiratun li'annaha al-aslu. Ayat-ayat yang turun di siang hari banyak karena ini memang yang asal. Wa ammal laili yu famin amsilatihi ayatu tahwilil kiblah. Nah, dan di antara ayat-ayat malam siang ini banyak sekali karena memang pusat kejadian itu banyak terjadi di siang hari, ya. Sedangkan ayat-ayat yang turun di malam hari di antaranya adalah ayat tahwilul kiblah. Ayat-ayat pengubahan kiblat, yang apa itu? Yang tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Yang itu. Mana punya ayatnya itu, ya? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha
Itu kan terjadi di malam hari. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kira-kira sedang bermalam di depan Ka'bah, kemudian beliau sering berdoa di situ untuk kepada Allah, kemudian turun ayat ini. Oleh karena itu dimulai dengan qad naro taqalluba wajhika fis sama. Saya itu kata Allah, kami telah melihat wajahmu Muhammad di langit mondar-mandir. Nah, taqalluba wajhika fis sama. Itu artinya Nabi Muhammad itu sering berdoa. Jadi itu diantara keindahan balaghah dalam Quran ya, keindahan estetika atau stilistika dalam Quran adalah qad naro taqalluba wajhika fis sama. Kami itu telah melihat wajahmu itu mondar-mandir di langit. Nah, padahal yang dimaksud dengan mondar-mandir di langit itu adalah Nabi itu berdoa dengan sangat serius. Di malam-malam panjang beliau menghabiskan untuk itu, untuk agar Allah Subhanahu wa taala merubah arah kiblat. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa merubah kiblat ini terjadi pada saat Nabi masih di Mekah. Ada yang mengatakan mengubah kiblat itu terjadi pada saat Nabi di Madinah. Dua-duanya, tapi yang paling umum itu dikatakan bahwa pengubahan kiblat yang terjadi di Mekah. Ya. Yang paling umum. Walaupun ada juga pendapat yang mengatakan pengubahan kiblat terjadi di Madinah. Tapi yang paling umum, paling sering kita dengar, perubahan arah kiblat terjadi di Mekah ya. Oleh karena itu begini sebenarnya. Ketika Nabi Muhammad ini mengubah arah kiblat ke Mekah, nah itu pasukan beberapa kelompok ya, itu mulai kehilangan simpati dengan Nabi. Terutama siapa? Terutama adalah kelompok Kristen. Ada orang masyarakat Kristen waktu itu ketika Nabi di Mekah ada. Ya. Walaupun masyarakat Kristennya sedikit karena tidak banyak memang. Sebagian adalah imigran dari Habasyah, dari Ethiopia. Ya. Ada juga Yahudi, ya ada Yahudi yang berasal dari pinggiran Nejad, ya daerah Bir Iyad dan macam-macam itu banyak Yahudinya. Ya. Jadi pada saat Nabi di Mekah memang sudah ada orang-orang itu. Sebenarnya ketika Nabi, makanya konsekuensinya adalah ketika Nabi mengubah arah kiblat itu direaksi oleh ahlul kitab, ya, yakni orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan bahwa Muhammad sudah tidak lagi menghormati tempat kita, yakni Baitul Maqdis. Tempat kemudian Nasrani dan Yahudi ini kan ya, mereka lahir dan tumbuh dari Yerusalem, dari Baitul Maqdis ya, dari Palestina ya. Nabi awalnya kan kiblatnya ke sana. Jadi oleh karena itu misalnya orang-orang Nasrani dan Yahudi pada saat itu, walaupun mereka kecewa berat karena Nabi tidak berasal dari golongan mereka, tetapi mereka masih merasa bahwa Nabi ini seide dan sepaham dengan mereka. Kenapa? Karena kiblatnya masih mengarah kepada Baitul Maqdis. Tetapi kemudian ketika beliau mengubah arah kiblat menjadi ke Mekah, ya, itu ngamuk-ngamuk, mencak-mencak mereka. Ya. Jadi mencak-mencak mereka. Kenapa? Karena sudah dianggap tidak lagi bersimpati. Wah, Nabi Muhammad ini ngajak perang nih Muhammad nih kalau gini. Nah, gitu loh kira-kira. Dia sudah tidak lagi menghargai agama leluhur kita ini. Sudah tidak menghadap kepada Baitul Maqdis. Nah, oleh karena itu, padahal sebenarnya dengan cara mengubah itu, dengan cara mengubah kiblat, karena Nabi sedang di Mekah, ini adalah momen penting. Ya. Awalnya begini, teman-teman sekalian, ketika Nabi sholat masih menghadap kepada Baitul Maqdis, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah itu menganggap bahwa ya udah agamanya Muhammad ini ya berarti tidak lebih daripada agama-agama Yahudi dan Nasrani. Ngapain kita harus ikut? Wong Yahudi dan Nasrani udah lama kita kenal, kata mereka. Nah, setelah Nabi mengubah arah kiblat itu semacam genderang perang ditabuh oleh Nabi. Bahwa enggak, ini adalah agama yang benar-benar baru. Maksudnya benar-benar baru karena agama-agama sebelumnya Yahudi dan Nasrani dalam pandangan orang kafir Quraisy, ya, orang musyrik Quraisy itu adalah agama yang pasif, ya, agama yang tidak mengajak umatnya untuk menyembah Allah, ya sudah. Kenapa? Karena memang orang Yahudi dan Nasrani waktu itu sedikit sekali, terus ngapain kita mau sibuk-sibuk ikut?
Ngapain kita sibuk-sibuk cari orang kira-kira, kata Yahudi dan Nasrani pada saat itu. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad datang dengan membawa agama yang melanjutkan misi agama-agama dinun hanif atau agama Yahudi dan Nasrani itu, mereka juga tidak ambil pusing, ya udah. Ya paling tidak mereka tidak merasa punya kewajiban untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Namun setelah Nabi Muhammad mengubah arah kiblat ke Mekah, maka mereka baru sadar, oh ternyata ini adalah bentuk kritik bukan hanya pada agama-agama sebelumnya, tapi juga terhadap sistem kepercayaan pagan masyarakat jahiliyah. Jadi teman-teman kalau baca sejarah, setidaknya ada 3 tata cara beragama ya, dua lah ya. Di Mekah pada saat itu. Satu adalah agama yang berbasis pada kitab suci atau ahlul kitab, walaupun masih sedikit pesertanya Yahudi dan Nasrani. Yang kedua adalah agama pagan masyarakat kafir Quraisy. Jadi Nabi Muhammad awalnya dianggap sebagai orang yang pro terhadap ahlul kitab, sehingga masyarakat pagan merasa tidak terganggu dan tidak wajib ikut. Tapi ketika Nabi Muhammad membalikkan arah kiblat ke Mekah, maka mereka tahu bahwa agama ini benar-benar agama yang hendak merubah sistem kepercayaan baik agama ahlul kitab ataupun agama kafir jahiliyah. Nah, jadi kira-kira begitu tuh. Jadi perubahan arah kiblat ini tidak sesimpel sekadar merubah kiblat, tapi juga punya signifikansi dakwah. Ya, signifikansi dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke. Nah itu layali dan nahari, tahwilul kiblah. Sekarang jam 20.29. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa min amthilatis soifi, di antara ayat-ayat musim panas ya, ayatul kalalah. Ada ayatul kalalah dalam waris, wa yaqulu ta'ala yastaftuna qulillah yuftikum fil kalalah ila akhir suratin nisa. Wa sammahan nabiyyu bi ayatis soifi kama thabata fi sahihi muslimin an Umar radhiyallahu an. Nah, ini adalah contoh ayat ayat kalalah, ayat yang turun pada musim panas. Wa min amthilatis syita'i qauluhu ta'ala, dan di antara ayat syita'i, ayat musim dingin ya. Qauluhu ta'ala innal ladzina ja'u bil ifki usbatun lakum usbatun minkum ya. Ini ayat ifk ya. Ila qaulihi ta'ala wa rizqun karim fi suratin nur ya. Ayat ifk ini atau ayat hoak ya. Ini adalah ayat yang waktu itu ketika Nabi Muhammad, rumah tangga Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah digoncang satu persoalan. Ya. Persoalan apa? Persoalan fitnah yang menimpa rumah tangga Nabi ketika Sayyidah Aisyah difitnah oleh seseorang ya, bahwa beliau telah melakukan tindakan dianggap punya skandal lah, kira-kira demikian. Nah, ayat ini turun dalam rangka untuk menegaskan tentang kesucian Sayyidah Aisyah ya. Kesucian Sayyidah Aisyah, bahwa beliau suci terlepas dari seluruh tuduhan-tuduhan itu. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang bashar, sebagai seorang manusia, itu pernah dihadapi oleh gonjang-ganjing dalam rumah tangganya ya. Oleh karena itu, bagi teman-teman mungkin yang sudah berumah tangga di sini, jangan berharap bahwa rumah tangga itu akan adem ayem ya. Karena Nabi Muhammad saja pernah mendapat gonjangan rumah tangga itu. Nah, ini penting sekali bagi teman-teman yang mungkin dalam waktu dekat ini akan segera membangun rumah tangganya ya. Kita doakan semoga yang segera mau membangun rumah tangga ini diberikan kelancaran baik anak dan juga ekonominya ya. Amin ya Allah, amin. Oke. Nah, ini dia ayat yang turun di musim dingin ya, syita'i ya. Karena waktu itu memang bahkan kan Sayyidah Aisyah dalam kondisi sakit, dalam riwayatnya beliau sakit sehingga ketika beliau keluar dari rumah untuk menuju kamar kecil ya, beliau harus dibopong oleh beberapa kira-kira pendampingnya lah ya, kira-kira beberapa pendamping, karena waktu itu adalah musim dingin yang sangat panjang. Fi sahih Aisyah anha nuzilat fi yaumin syatin ya. Jadi dalam ini juga dijelaskan bahwa ayat ini turun pada momen itu. Oke.
Demikian teman-teman sekalian, ini pembahasan Hadori dan Safari, sekelumit saja. Barangkali ada pertanyaan agar kita bisa elaborasi di dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Saya kembalikan kepada Pak Mo. Ustadz, terima kasih atas ilmu yang sudah dipaparkan tadi. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya teman-teman. Silakan Ustazah jika ingin bertanya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada pemateri. Materinya sungguh daging semua saya lihat, saya dengar. Terus ingin saya tanyakan di sini, tadi kan ada dijelaskan bahwa ayat itu juga dibagi berdasarkan kapan turunnya gitu kan, waktunya. Ada yang siang, ada yang malam, ada yang musim panas, ada yang musim dingin. Kira-kira itu hikmah atau manfaat dari mengetahui kapan ayat itu turun seperti tadi musim panas dingin atau siang malamnya itu apa ya Ustadz? Jadi fokusnya pada masalah qiraat atau ya berkaitan juga dengan kemutawatiran Al-Qur'an gitu. Nah, jadi dalam studi saya kan saya menemukan beberapa dalam narasi yang konvensional ya, dalam tradisi Islam gitu, bahwasannya Al-Qur'an itu mutawatir gitu dan semua muslim wajib mengimani itu gitu. Nah, mutawatir kan artinya ketersambungan dengan Nabi SAW dan secara luas gitu diriwayatkannya. Nah, tetapi ada beberapa riwayat ya. Kebetulan mungkin ini bisa membantu saya dalam skripsi saya gitu. Di mana beberapa qiraatnya para sahabat itu justru ditolak gitu. Nah, saya nggak tahu apakah kemudian itu lemah secara sanad atau bagaimana, tapi beberapa riwayat sahabat gitu itu ditolak karena misalnya tidak sesuai dengan rasem yang sudah dibakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Mungkin seperti itu ya. Ya sederhananya seperti itu gitu. Jadi bagaimana cara kita mengkompromikan gitu. Di satu sisi bacaan Al-Qur'an itu kan harus mutawatir, harus bersambung kepada Nabi, tapi di satu sisi dari data yang saya temukan itu ada beberapa riwayat yang tertolak gitu. Dan padahal riwayat tersebut disandarkan kepada sahabat radhiyallahu anhum. Seperti misalnya saya kasih contoh ya mungkin dari skripsi yang saya teliti itu surah Thaha ayat 63 gitu. Jadi dalam bacaan Hafiz yang terkenal itu qalu in hadzani lasahirani. Nah, namun dalam literatur yang ada ternyata ada beberapa bacaan misalnya yang disandarkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud yang dimana bacaannya itu berbeda sekali dengan itu. Nggak beda sekali, dalam arti beda dengan rasem gitu, menyalahi rasem. Contoh misalnya ada bacaan Ubay atau Abdullah bin Mas'ud gitu, saya lupa, bacanya indhani illa sahironi gitu kan. Tentu kan ini tidak sesuai dengan rasem. In hadani la sahironi bacaan Hafiz, indhani illa sahironi. Ada juga bacaan sahabat yang misalnya menghilangkan kata qalu di depannya. Nah, seperti itu. Itu contoh aja gitu. Ya intinya sederhana saja pertanyaan saya, bagaimana kita mengompromikan riwayat-riwayat bacaan sahabat yang ditolak gitu dengan kemutawatiran nih, konsep kemutawatiran Al-Qur'an. Mungkin sekian Ustaz, mungkin. Bagaimana Ustaz tanggapannya Ustaz? Pertanyaan pertama tadi itu hikmah dan manfaat kapan mengetahui ayat itu turun. Terus yang kedua itu gimana cara kita itu mengkompromikan riwayat-riwayat bacaan sahabat yang ditolak tadi dalam kemutawatiran itu Ustaz. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak dan Kakak yang tadi sudah bertanya dengan sangat baik ya. Mungkin jawaban saya tidak cukup memuaskan. Tapi ya ini anggap saja sebagai bagian dari diskusi dan cara kita belajar. Jadi
tadi itu ya telah saya jelaskan bahwa di antara manfaat dan hikmah ya kenapa Makki dan Madani ini ada. Itu salah satunya adalah kita melihat atensi dan minat para sahabat sejak proses-proses awal Quran ini turun sudah ada dalam memori mereka. Setidaknya itu yang menegaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah ini juga pernah saya delegasikan satu tugas ya kepada salah satu peserta belajar kita di sini ya, untuk mengumpulkan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Katanya sudah tapi tidak disetorkan sama saya. Karena begini teman-teman sekalian. Sebenarnya kompilasi atas ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ayat-ayat layali wan nahari, ayat hadori was safari, ayat syita'i was soifi itu sudah dibuat dan termuat dalam kompendium besar Ulumul Quran, yakni kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi kalau teman-teman mau cek rincian ayat-ayat Makkiyah itu apa saja, ayat-ayat Madaniyah apa saja, Syifa'i apa saja, Hadori apa saja, itu bisa dicek dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Karena memang kitab ini memuat dengan sangat masif ya seluruh data-data terkait Quran. Nah, kemudian apa manfaat? Manfaat Makki dan Madani saja sebagai contoh Makki dan Madaniyah. Karena ini yang paling mencolok dan paling penting sebenarnya. Pembahasan yang lain itu mengikuti Makki dan Madani. Pembahasan tentang tempat dan waktu tadi. Begini, saya ingin mengambil sampel saja dari bahwa hari ini memang banyak sekali di antara sarjana-sarjana Quran di lingkungan kita yang memang tidak perhatian dengan Makki dan Madani. Tetapi Makki dan Madani ini satu-satunya ya yang digunakan oleh sarjana barat untuk melihat Al-Quran dari perspektif historisitasnya, dari perspektif sejarahnya. Oleh karena itu misalnya ayat Makkiyah dan Madaniyah ini tidak hanya dipahami sebatas informasi tentang periode dakwah Nabi, tapi juga untuk melihat tantangan-tantangan dakwah yang semacam apa yang dihadapi Nabi pada periode-periode Nabi berdakwah di Mekah. Ya, begitu pula ayat Madaniyah. Apa saja persoalan-persoalan yang dihadapi Nabi pada masa-masa dakwah beliau di Madinah. Jadi secara umum pengelompokan Makkiyah dan Madaniyah ini berguna untuk melihat secara umum karir kenabian Nabi, karir dakwah beliau. Ini bukan karir dalam arti yang pejoratif ya. Dalam artian Nabi ini kan sebagai seorang Nabi dan Rasul ya. Beliau ini dibekali oleh Allah dengan wahyu. Wahyu itu fungsinya membimbing Nabi. Wahyu tidak akan turun kecuali ya tujuannya untuk membimbing dakwah dan langkah-langkah Nabi. Ya, oleh karena itu ayat-ayat itu turun dalam rangka merespon kondisi aktual yang dihadapi Nabi semasa beliau menjalankan tugas profetiknya ya. Semasa beliau menjalankan tugas profetik ini, beliau senantiasa dibimbing oleh wahyu. Oleh karena itu, bagi para banyak sarjana di barat, mereka ketika ingin melihat bagaimana sepak terjang Nabi di dalam berdakwah, di dalam membangun agama Islam, itu bisa dilihat dari perbedaan antara ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Ya. Oleh karena itu, misalnya kenapa narasi, saya contohkan saja. Kenapa misalnya ketika di Mekah, nyaris kita tidak temukan kritik terbuka dari Al-Quran yang ditujukan kepada kelompok ahlul kitab. Kritik terbuka secara langsung nggak ada. Yang mengatakan misalnya bahwa istarau bi ayatihi thamanan qalilan itu kan merujuk kepada orang-orang Yahudi yang menjual pemahaman kitab sucinya dengan harga-harga rendah, ataupun tidak ada, nyaris tidak ada di dalam surat-surat Makkiyah ketika Nabi masih berdakwah di Mekah
di mana Nabi berkonfrontasi, di mana Quran berkonfrontasi secara langsung, mengkritik secara terbuka keyakinan Yahudi dan Nasrani, enggak ada. Bahkan narasi yang lebih inklusif justru ditemukan di ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang mengajak ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, atau ayat misalnya ayat yang bersimpati atau turut bahagia dengan kemenangan Romawi ya. Ayat alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin ila akhiril ayat. Itu kan semuanya ayat-ayat yang menunjukkan tentang simpati atau rasa senang ketika orang-orang Romawi ya, itu kan Makkiyah. Itu memperoleh kemenangan dalam perang melawan Persia ya kan. Justru kenapa memang Nabi pada saat itu tidak mengkritik Quran ya, pada saat itu tidak mengkritik langsung. Tidak mengkritik langsung ahlu kitab ketika di Mekah. Alasannya adalah karena ketika di Mekah satu audiens Quran Yahudi dan Nasrani itu tidak signifikan perannya. Mereka adalah kelompok-kelompok kecil yang nyaris tidak terbaca di tengah-tengah masyarakat dan tidak menghalangi dakwahnya. Halangan dakwah pertama karena sasaran Nabi itu Mekah, dan sampai di Madinah pun beliau sebenarnya impiannya adalah Mekah. Ya, nanti saya akan jelaskan itu kalau masih ada waktu. Jadi ketika di Mekah tidak ada Nabi itu mengkritik. Quran itu mengkritik secara langsung terhadap sistem berketuhanan, kayak tuduhan pemalsuan kitab suci, kayak itu semuanya di Madinah. Nah, kenapa di Mekah tidak ada? Karena memang satu, audiensnya tidak ada. Yang kedua, memang tidak signifikan karena memang itu bukan target dakwahnya Nabi, bukan matmunya gitu ya. Hal ini berbeda ketika Nabi sudah di Madinah. Ketika Nabi sudah di Madinah, eneminya sudah beda, musuhnya sudah beda. Jadi Nabi itu ketika di Madinah, beliau proyeknya satu, membangun peradaban. Ketika di Mekah, beliau membangun fondasi tauhid, fondasinya dulu. Kemudian kalau di Madinah, beliau kan misinya membangun peradaban. Dalam rangka membangun peradaban itu, Nabi Muhammad mengajak seluruh elemen di Madinah pada saat itu untuk bergabung dan menyepakati banyak hal dalam rangka membangun Madinah yang baik. Tapi kan kemudian mereka orang-orang Yahudi, ada Bani Koinoko, ada Bani Quraidah, macam-macam. Ya, ini kan semuanya melakukan pembangkangan terhadap kesepakatan itu. Ya. Lebih daripada itu sebenarnya adalah mereka tidak hanya melanggar kesepakatan Madinah atau yang kita kenal dengan Piagam Madinah, tapi juga mengganggu keimanan umat Islam dengan cara menjelekkan umat Islam di tempat umum. Ya, itu yang mereka lakukan, mengutuk dan tidak mau ikut pada kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh Nabi. Oleh karena itu di Madinah inilah kemudian Nabi Muhammad atau Al-Quran secara umum ini mengkritik ya, perilaku orang-orang atau perilaku penyimpangan secara teologis ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani atau Ahlul Kitab ya. Jadi ada perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu kita Makki dan Madani ini setidaknya berfungsi untuk melihat fase atau perkembangan dakwah Nabi secara rasional, bahwa Nabi Muhammad ini, bahwa fungsi wahyu bagi Nabi Muhammad itu sangat signifikan. Oleh karena itu kalau kita misalnya ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ketika orang bertanya bagaimana seperti apa akhlak Nabi. Nabi Muhammad kan Sayyidah Aisyah menjawab kana hulukuhu Al-Quran. Jadi akhlak Nabi itu ya sesimpel Quran itu sendiri. Kenapa? Karena dalam Quran itu seluruh kepribadian Nabi terbentuk. Oleh karena itu misalnya Nabi dianggap pernah berwajah masam. Walaupun ada beberapa interpretasi yang mengatakan tidak berwajah masam ya. Dalam kasus Abasa wa tawalla misalnya, anja ahul a'ma ila akhirih, itu kan menunjukkan bahwa Nabi pernah bermuka masam yang kemudian ditegur oleh Allah. Dan seketika itu Nabi langsung berubah. Oleh karena itu kalau mau melihat karakter Nabi ya lihat di Quran. Di Quran itu tidak hanya Nabi disebut dengan wa innaka la'ala khuluqin azim, dipuji-puji begini-begini, tidak. Tapi di situ ketika Nabi keliru langsung ditegur. Artinya seluruh kepribadian Nabi itu diabadikan dalam Quran. Ya, diabadikan dalam Quran. Oleh karena itu Quran itu tidak hanya gambaran tentang fase dakwahnya dengan demikian, tapi juga gambaran kepribadian Nabi.
Ada satu disertasi yang saya punya, Sifatun Nabi fil Quran. Ini karya Dr. Aisyah Abdullah ya. Itu tebel. Itu dia mengumpulkan puluhan ayat yang menceritakan karakteristik Nabi atau gambaran Nabi, kepribadian Nabi dalam Quran, dan itu disertasi sangat luar biasa. Saya suka sekali karena memang kita melihat Quran itu adalah pantulan daripada kepribadian Nabi. Ya, ketika beliau di Mekah itu beliau memiliki beliau adalah sosok seorang reformis teologis ya. Beliau berusaha mengubah moral, mengubah perilaku masyarakat dengan cara mengutuk sesembahannya ya. Karena memang sesembahan itu sentral sekali. Ketika sesembahan berubah, asumsikan sesembahan orang kafir Quraisy pada saat itu berubah, maka moralitasnya akan berubah seiring waktu. Karena kalau yang urusan teologis ini sudah bisa digeser, maka urusan moralitas dan lain-lain itu juga bisa dirubah. Oleh karena itu ketika sampai di Madinah, Nabi mulai membangun peradaban. Tujuannya adalah untuk mengadapkan Mekah. Pada intinya itu lagi. Oleh karena itu ketika Nabi sudah sukses membangun Madinah, Nabi tidak hanya tinggal diam, beliau bangun trajektori bagaimana suatu waktu untuk menaklukkan Mekah. Dan akhirnya kejadian pada peristiwa Fathu Makkah. Oleh karena itu Fathu Makkah itu adalah puncak daripada kemenangan Nabi, puncak dari karir panjang beliau sebagai Nabi ya pada peristiwa Fathu Makkah. Ya, karena itu kalau kita dengar misalnya di ayat itu, pada momen itu pula turun misalnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath, yang dimana ketika ayat itu turun, para sahabat yang sudah waskita menyadari bahwa usia Nabi Muhammad SAW sudah tidak akan lama lagi. Karena apa? Dengan turunnya nasrullahi wal fath, maka tugas profetik beliau seolah-olah sudah paripurna. Nah, kira-kira demikian. Jadi itu Mbak ya yang kira-kira fungsinya Makki dan Madani, fungsi yang lebih dalam daripada itu. Tentu secara per satu ayat itu memiliki rahasianya sendiri, tapi tidak mungkin saya berikan contoh di sini. Itu yang umum saja. Bagaimana para sarjana di barat menggunakan, atau tidak usah sarjana di barat, kita bisa menggunakan ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam konteks melihat historisitas Nabi secara lebih dekat. Oke, kira-kira demikian untuk pertanyaan yang pertama. Saya lanjut ya moderator ya, langsung pertanyaan kedua ya. Silakan Ustaz. Ya. Jadi begini ya, saya ilmu kiroah sab'ah atau kiroah asyroh atau kiroah isna asyaroh ya. Ini adalah ilmu yang sumber utamanya adalah riwayat. Sumber utamanya adalah riwayat, bukan ijtihad, ya. Dan setiap riwayat itu harus diseleksi melalui ilmu riwayat, ya. Harus diseleksi melalui ilmu riwayat. Ilmu riwayat yang semacam apa ya? Sama dengan yang ada dalam ilmu hadis maksud saya. Begini, ketika Imam Ibnul Mujahid itu mengkompilasikan 7 kiroah yang kemudian dikenal dengan kiroah sab'ah. Itu sama halnya dengan ketika Imam Bukhari mengkoleksi hadis-hadis sahih. Ya, mengkoleksi hadis-hadis sahih. Pertanyaannya adalah, apakah hadis sahih cuma ada di Bukhari saja? Tidak demikian. Dia ada di banyak kitab hadis yang lain. Hanya saja koleksi yang paling diteliti dan sangat hati-hati, Al-Ju'fi, itu diakui oleh para ulama dari masa ke masa karena memang sistem seleksinya paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah Muslim. Itu kan Sohihain, 2 kitab itu. Tapi kan tidak semerta-merta kitab hadis itu cuma ditemukan dalam 2 sahih itu. Yang sahih tidak hanya di 2 itu. Sahihnya bisa kita temukan di Tirmidzi. Di Tirmidzi ada sahihnya. Di Abu Daud ada sahihnya. Ibnu Majah ada sahihnya. Mustadrak Imam Hakim juga ada sahihnya. Ya. Jadi artinya begini, sama dengan kitab Qiraah Sab'ahnya Imam Ibnu Mujahid. Imam Ibnu Mujahid ini ketika nyusun 7 riwayat qiraah itu ketepatan saja. Memang ada 7 qiraah. Kemudian
ada 7 riwayat karena memang beliau mulazamah lama sekali dengan 7 imam itu ya, untuk mengambil qiraat. Dan ketujuh riwayat yang dibawa oleh Imam Ibnu Mujahid kemudian disusun dalam kitab beliau yang disebut dengan Qiraah Sab'ah itu adalah riwayat yang mutawatir semua. Tidak ada yang tidak mutawatir di dalamnya itu dari 7 jalur imam itu. Karena beliau belajar pada 7 imam ini dan 7 jalur imam ini beliau hanya mengambil riwayat yang mutawatirnya saja. Yang tidak mutawatir tidak beliau ambil. Oleh karena itu ketika disebutkan qiraah sab'ah, mutawatir lain yang tidak dikompilasikan oleh Imam Ibnu Mujahid. Karena apa? Imam Ibnu Mujahid hanya mengambil dari 7 imam. Ya, kalau kemudian waktu misalnya ada ulama lain, tentu ada pada saat itu, yang juga mengkompilasikan riwayat mutawatirah, boleh jadi tidak sama atau ada penambahan atau bahkan pengurangan berdasarkan informasi yang dia peroleh dari gurunya secara mutawatir. Ya. Nah, oleh karena itu, apakah qiraah sab'ah yang mutawatir yang disusun oleh Imam Ibnu Mujahid itu hanya sebatas itu qiraah mutawatirah? Tidak. Masih terbuka kemungkinan ada qiraah mutawatirah lain yang sayangnya tidak terkodifikasi di dalam punya Imam Ibnu Mujahid. Boleh jadi terkodifikasi di dalam qiraah yang ditulis oleh imam yang lain. Nah, ini sebenarnya ilmu qiraah ya. Kemudian matikan li biar enak li. Kemudian ini ya tentang apa tadi satunya, bagaimana mengkompromikan ya, begini, tidak tahu ini jawaban membantu apa tidak. Saya mencoba untuk mengecek sebenarnya apa yang diharapkan saja oleh saudara penanya tadi. Para sahabat ini kan punya qiraah ya. Jadi beliau ini ketika mushaf Al-Quran ini dibawa keluar dengan mushaful imam ya, mereka itu kemudian mengajarkan Quran ya, mereka kemudian mengajarkan Quran berdasarkan qiraah yang mereka baca di hadapan Nabi dan dibenarkan oleh Nabi. Hanya saja kemudian nanti murid-muridnya mungkin tidak banyak sehingga derajatnya tidak mutawatir riwayatnya. Nah, pada intinya prinsip dalam qiraah itu begini Mas, prinsip dalam qiraah itu begini, qiraah ini salah satunya tidak boleh bertentangan dengan mushaf. Ya. Qiraah ini tidak boleh bertentangan dengan mushaf. Kenapa? Karena mushaf itu sifatnya final. Yang 4 mushaf, mushaful imam yang disusun oleh Sayyidina Utsman bin Affan itu sifatnya final. Sehingga dia suatu qiraah itu tidak boleh menyalahi kemungkinan dari mushaf. Ya, kemungkinan dari mushaf. Di antara prinsip yang selanjutnya, ini mungkin nanti bisa dibaca ya oleh saudara penanya tadi, ada satu buku Menyibak Tirai Quran. Di situ penulisnya menguraikan ya sekelumit tidak panjang tentang tentang disiplin ilmu qiraah ya. Ada kayaknya bukunya di Shopee ya. Ya, itu saya promosi buku sendiri ya. Jadi setidaknya ada beberapa. Misalnya ada riwayat yang dibawa oleh Sayyidah Aisyah tadi ya. Penanya banyak menanyakan tentang memberikan contoh. Tapi saya kasih contoh ini karena ini dulu polemik, saya pernah debat sama orang. Jadi ada seorang imam baca dalam sholat Isya rakaat kedua dia baca laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Jadi dia membaca min anfasikum dengan dalil bahwa itu adalah bacaannya Sayyidah Aisyah. Ya, dengan dalil itu bacaan Sayyidah Aisyah. Saya katakan memang benar. Itu adalah riwayat dari Sayyidah Aisyah. Ya. Tetapi dia tidak masuk riwayat jangan mutawatirah ya. Dia masuknya riwayat syadz justru. Kenapa syadz? Padahal dari Sayyidah Aisyah. Boleh jadi memang Sayyidah Aisyah yang baca demikian. Tapi kenapa disebut syadz? Karena memang di dalamnya ada kerancuan. Kerancuan apa? Kerancuan dari segi riwayat satu ya, riwayatnya syadz karena beberapa orang dianggap tidak adil. Kemudian yang kedua, itu tidak sesuai dengan
morfologi bahasa Arab. Jadi tidak anfasikum itu maknanya kan katanya yang paling indah. Min anfasikum itu katanya yang paling indah. Nah, tapi itu tidak sesuai dengan bahasa Arab. Karena apa kaidah yang karena memang anfus ya, itu kemungkinan bisa dibaca anfus dan itu memang yang paling dikenal sehingga tidak mungkin dibaca anfas. Karena tidak berkesesuaian dengan kaidah bahasa Arab. Tidak berkesesuaian dengan kaidah bahasa Arab. Itu saja pada intinya. Ya, jadi ketika satu qiraah yang walaupun misalnya disandarkan pada sahabat, tetapi cacat dari segi bahasa, dari segi kaidah bahasa, itu saja tidak diterima oleh para ulama. Cacat dari segi bahasa tidak diterima oleh para ulama. Kenapa? Karena memang bahasa Arab itu ketat. Dia bahasa yang ketat. Sehingga kalau melenceng dari kaidah, ya itu dia sudah tidak bisa. Melenceng dari tulisan juga tidak mungkin. Tidak mungkin diterima oleh para ulama. Kenapa? Karena ketika mushaf ditulis, itu adalah penyesuaian antara sekian bacaan dan alternatif-alternatif lainnya. Oleh karena itu, sebenarnya kenapa riwayat para sahabat itu banyak yang dianggap qiraah syadzah misalnya. Itu kan memang syarat riwayatnya gagal. Sekalipun misalnya benar riwayatnya demikian. Oh, apalagi misalnya ilmu qiraah ini kan tidak bisa dibaca sembarangan. Hanya karena misalnya kita tahu bahwa imam ini baca ini kan kita tidak bisa semerta-merta sebelum kita talaki sistem bacanya. Sebelum kita talaki pada guru sistem baca itu. Kalau tidak ya udah kita ikut bacaan yang kita talaki saja. Nah, itu barangkali ya. Semoga membantu karena sudah jam 9 lewat. Kalau untuk terkait ini, kalau terkait persoalan-persoalan yang agak detail, persoalan qiraah, saya anjurkan nanti untuk membaca beberapa buku dan kitab ya. Untuk melihat ada pembahasan bagus sebenarnya tentang qiraah dan analisis yang agak mendalam. Tentu dalam buku-buku qiraah, tapi kalau untuk bahasan yang agak ringkas bisa teman-teman temui di dalam kitab Manahilul Irfan karya Imam Az-Zarqani ya. Bisa di sana ada analisis tentang bagaimana kodifikasi pembacaan qiraah sab'ah itu dimulai. Ya, kira-kira demikian Pak Moderator, terima kasih banyak. Ustaz, terima kasih atas tanggapannya tadi Ustaz. Mudah-mudahan ilmu yang tadi kita sampaikan saat acara ini tadi bermanfaat buat kita semua dunia akhirat ya Ustaz.